Salam sade, salam Jumat. Ketemu lagi di hari Jumat. Di hari ini, seperti kemarin kita ini ya, EVL saya bilang market mungkin volatile, ternyata benar volatile. Sorong atas, sorong bawah, ya kan? Potong bebek angsa lagi semalam. Tapi ya, memang datanya itu agak ngaco juga sih semalam. Nanti kita bahas. Sebelum kita masuk ke sana, ini kita lihat sekarang market cap di 1,17 triliun, market cap turun 1,7%, ya kan? Volume 46,7 billion, volume ada kenaikan, ya 45,8%. Tapi BTC dominan juga naik, balik lagi dia ke 49,9. Fear and Greed agak drop ya di 59, posisi netral. BTC sekarang di 30.111 ya. Semalam sebelum itu dia sempat dorong ke 31.400-an kalau nggak salah ya, disorong ke atas, terus ditolak balik ke bawah, ya kan, di squeeze lah. Jadi semalam ya memang lihat dari EVL, maka kemarin saya ragu untuk ini, nggak kondisi gitu kalau kita trade, apalagi yang pakai leverage, bentar aja dipotong leher sama bandar, kena gitu. Ya, kalau yang pakai leverage besar udah pasti kena lah atas bawah ya. Anda mau yang long atau mau yang short kena semalam. Kalau yang leverage tinggi ya kena potong sama bandar. ETH di 1855, BNB 233, XRP 46 sen, Cardano 28. Solana yang agak hijau ya. Solana belakangan ini dia drop cepet mantul gitu ya. Itu bisa dipantau tuh kalau yang mau scalping ya. Saya lihat dalam seminggu ini Solana cepet, kalau dia drop merah cepet nanti dia mantul balik gitu. Buat yang mau scalping itu boleh diperhatikan ya Solana, lihat pergerakannya seminggu ini begitu. Kan banyak koin itu lemot, drop malah sulit mantul gitu ya kan. Nah BCH yang juga masih mau cepet mantul. Terus dia punya hard forknya itu eCash juga dimainkan juga itu ya. Yang lainnya ya ikut ini. Kalau yang lagi nggak mau, koin-koin banyak yang nggak mau ya, begitu drop BTC mereka ya juga ikut drop gitu ya. Jadi semalam dia volatile, maka semalam saya lihat ini, maka dia ini ya jadwalnya padat kemarin gitu. Pertama pas itu dia 8.15 ADP ya, ADP non-farm employment, gila kan naiknya. Nah itu lucu sekali semalam saya lihat CNBC pas habis keluar data ini ya kan, itu orang CNBC Amerika ya kan, yang biasanya itu televisi si Jim Cramer itu kan ada satu season lagi breaking newsnya, itu biasa ada bahas market yang ada beberapa orang gitu tuh. Yang satu kan ADP begini keluar, wah tinggi sekali, kenapa, tiba-tiba yang satu lagi nyantol, itu data dari mana katanya. Biasanya mereka nggak pernah pertanyakan, gue sempet ketawa, mereka curiga biasanya ini kok gila naiknya gitu, karena udah nggak match, ini udah kebangetan, ini manipulasi datanya, setel udah gila sekali gitu ya. Yang sebelumnya itu dia previous-nya kan ADP non-farm employment di 267.000, diprediksi turun ya kan. Kalau lihat data-data dari indikator, dia turun itu 200, bisa naiknya 497. Itu kan gila setelannya
double, 2 kali lipat. Jadi kalau dilihat dari ininya, mereka kan lihat juga dia punya initial jobless claim, ya kan? Kita lihat lagi initial jobless claim itu mengalami kenaikan, pengangguran naik, ya kan? Dan kemarin-kemarin itu kalau dilihat dari data manufacturing PMI itu kan drop gitu, ya kan? Nah, yang terus agak malamnya service PMI sedikit naik dia 5 diprediksi. Sebenarnya kalau dilihat dari bulan kemarin justru turun, previousnya 54,9 kan, terus forecastnya 54,1. Nah, yang keluar 54,4, sebenarnya turun kalau dibandingkan sebelumnya gitu, ya kan? Nah, kalau dia punya ISM non-manufacturing, yang sebelumnya manufacturing PMI, ini yang non-manufacturing PMI-nya setelannya naik dikit. Kalau dia setel naik dikit gitu, itu masih make sense gitu, ya kan? Tapi yang ADP-nya itu gila sekali naiknya, lebih dari 100% gitu. Padahal dilihat lagi, ya kan, data gembel itu mengalami kenaikan, ya kan, jobless claim. Terus dilihat lagi jam 9 itu job opening job, ya, pembukaan lapangan kerja juga mengalami penurunan gitu. Yang sebelumnya ada 10 million 10.320 million, yang dimana dia punya ini forecastnya drop di 9,935 million, ya kan? Ternyata lebih jatuh dari ininya, forecastnya bukan 9,9 million, justru dia 9,824 million drop lumnya. Jadi gimana bisa ADP? Kan ngaco sekali. Saya lihat malamnya itu mereka bahas ini, Biden udah ngaco sekali mereka sendiri. Akhirnya biasanya mereka report, mereka baca-baca report. Terakhir semalam itu mereka tanda tanya. Yang satu yang baca-baca report sempet nggak bisa jawab juga, ditanya temennya gitu kan. Ini data dari mana katanya? This is liar kata, ini penipuan ini datanya. Lucu sekali. Biasanya si NBC kan corong pemerintah ya, mereka anti kripto selalu bahas ya. Pokoknya corong pemerintah. Jadi semalam tanda tanya dengan data pemerintah yang dirilis. Saya ketawa juga pas lihatnya. Pas ditanya satu temen itu pas baca gitu kan, ADP gini, wah naik tinggi. Nyelotok temennya, itu data dapat dari mana? Itu that is liar katanya, itu tipu itu katanya. Kawannya sempet gimana juga itu, lucu juga semalam saya lihat. Ya, akhirnya mereka data aja mereka ragukan gitu, yang biasanya nggak pernah mereka mau bahas gitu. Anyway, malam ini di Jumat, ya kan, ya kita lihat lah ini kemana dia style market malam ini. Average, ya lihat ada kenaikan nggak kalau average hour ya. Jadi nanti dia malam ini jam 7.30 ada non-farm payroll. Ya, ini NFP yang salah satu dipantau gitu. Nah, ini di setel kemana? Dengan bebarengan unemployment rate. Ya kan? Nah, ini juga, ini kalau semalam ADP disetel gila begitu, ya kan? Ini apakah NFP juga akan disetel? Ini previousnya 339.000, ini diprediksi forecastnya drop ini lumayan 225.000 gitu, ya kan? Kalau kita lihat dia punya participation rate juga kalau sama sebenarnya. Terus private non-farm payroll June, untuk yang private juga mengalami penurunan, ya kan? Nah, unemployment rate juga turun sedikit kalau dilihat ya. Sebelumnya 3,7, ini diprediksi
3,6. Nah, seharusnya turun kalau kita lihat dari kita cocokkan dengan initial jobless claim, terus juga kita lihat job opening ya, pembukaan lapangan kerja juga drop gitu. Berarti seharusnya unemployment rate, angka pengangguran memang, tapi kenapa dia turun? Seharusnya mengalami kenaikan ya. Nah, inilah kadang ini, maka agak pusing lihat dia punya ini. Ya, kita lihatlah malam ini. Malam ini andai kata dia non-farm payroll-nya benar, ikut forecast, ya market mungkin masih bisa hijau tipis sih kalau dia ikut forecast ya NFP. Tapi kalau disetel kayak semalam, dinaikkan lagi, ya kan? Ini di-setel dinaikkan lagi, apa mereka memang mau ini? Ya di-setel, kayaknya mau naikkan interest rate lagi gitu. Dengan alasan lihat tuh, kita punya ini masih kuat gitu, ya kan? Ekonomi kita masih bagus katanya. Ekonomi kita masih kuat katanya, ya kan? Jadi Fed, oke, kita masih mampu untuk naikkan interest rate dengan dilihat data yang ini, ya kan? Nah, inilah kita lihatlah malam ini gimana ininya. Maka hari ini market Asia rada flat juga gitu. Mereka nggak gimana lihat kondisi gitu. Ini data ini juga salah satu indikator data malam ini. NFP dengan unemployment rate itu salah satu indikator yang dilihat oleh Fed gitu untuk buat keputusan ya. Jadi hari ini penting itu. Maka hari ini market Asia buka pagi ini rada flat juga gitu ya. Kalau hari ini untuk emas, kalau dia misalnya ngikut ini, ya bisa aja emas bisa aja sedikit merah lagi ini ya, masih bisa merah ini. Apakah emas akan drop di 1900? Ya kita lihatlah ya. Semalam juga dia emas juga volatile semalam. Ya lihatlah malam ini jam 7.30 itu dua event penting, NFP sama unemployment. Apakah NFP akan dimanipulasi, disetel kayak semalam ADP, ADP itu gila banget. Setelannya naik lebih dari 100% itu dari forecast, kan ngeri sekali dia setelnya. Padahal kalau dilihat data-data ini dicoba disinkronisasi, nggak masuk, nggak match. Dari mana lu dapatnya? Makanya agak ribet ini. Ini juga BTC, kemana arahnya range-nya ini ya. Hari ini udah Jumat juga. Ya kita lihatlah malam ini kemana arahnya ya. Jadi begitu aja di hari Jumat ini pembahasannya. Coba lihat, andai kata dia ada, saya lihat itu tadi, andai kata dia ada sedikit drop, Solana misalnya agak ketekan, Solana saya lihat cepet mantul. Boleh itu kalau kalian mau scalping, andai kata dia ini drop, nah di situ kalian boleh coba ini. Tapi overall yang lain altcoin agak ribet ini, dominance menguat lagi, altcoin pasti kecekek gitu ya. Dimana Ethereum juga agak rumornya lagi nggak bagus itu, si Vitalik Buterin bilang jangan di stake, dikit aja di stake. Begitu banyak hal mereka jadi ragu dari pembahasan si Vitalik Buterin gitu ya.
Jadi lagi ETH juga lagi sebagai emaknya altcoin, ya berarti altcoin juga lagi kurang ini, maka agak sulit kita mau ini. Paling ya kalau kalian mau scalping biasa kondisi gitu, kalian pantau-pantau market cap kecil lah, atau meme coin yang mau dimainkan di situ lah kalau kalian yang demen cari ini. Kalau saya sih kondisi gitu ya stay aja dulu gitu. Mungkin nanti saya lihat momen emas, kalau di emas ada momen bisa masuk, saya coba masuk, tergantung kondisi nanti. Ya, jadi begitu aja pembahasan di hari Jumat ini. Buat teman-teman muslim, jangan lupa hari Jumat sholatnya jangan tinggal. Oke? Salam Syariah dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.